Oke, saya mulai dari sebuah analogi terlebih dahulu. Kalau seseorang menerima uang yang tidak ia minta, lalu memerintahkan uang itu untuk dikembalikan, apakah orang itu tetap dianggap sebagai pihak yang menawarkan uang? Itu bukan pertanyaan yang saya maksudkan untuk retoris. Itu pertanyaan yang muncul kalau kita bandingkan dua laporan pers tentang kasus yang sama. Sebelum kita lanjut, saya jelaskan duduk perkaranya buat yang belum mengikuti. Jadi pada tahun 2024, waktu Gus Yakut masih menjabat Menteri Agama, muncul sebuah skandal kuota haji tambahan. Ada dugaan penyimpangan pembagian jatah jemaah antara haji reguler dan haji khusus. DPR membentuk panitia khusus haji yang biasanya disingkat dengan Pansus Haji untuk menyelidikinya. Kasusnya lalu diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, pada Januari 2026, KPK menetapkan Gus Yakut dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz yang dikenal dengan Gus Alek sebagai tersangka. Tuduhan utamanya menerima pungutan dari Biro Perjalanan Haji. Itu bukan saya yang ngomong, tapi KPK sendiri yang mengatakan punya buktinya, dan nanti di pengadilan kita akan melihat penilaiannya. Yang mau saya ulas di video ini adalah satu transaksi spesifik di dalam kasus yang sama. Nilainya adalah $1 juta Amerika. Menurut KPK, uang ini disiapkan Gus Yakut untuk mengondisikan Pansus Haji agar hasilnya menguntungkan dia. Saya jelaskan urutan dokumennya terlebih dahulu. Jadi, Tempo mempublikasikan laporan investigasinya tanggal 5 April 2026. 9 hari kemudian, 13 April, KPK menggelar konferensi pers. Dua artikel Kompas yang saya baca terbit pagi berikutnya meliput konferensi pers itu. Artinya, waktu KPK menggelar konferensi pers, laporan Tempo sudah publik dan pengakuan Gus Alek yang dikutip Tempo itu berasal dari berita acara pemeriksaan KPK sendiri, dan informasi itu sudah ada di tangan KPK. Sekarang kita masuk ke 3 hal yang tidak klop bagi saya di antara dua laporan ini. Yang pertama, dan ini yang paling sederhana, di kedua artikel Kompas ada dua pernyataan pejabat KPK. Pernyataan pertama oleh Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, 12 Maret 2026. Kutipannya, ada upaya untuk memberikan sesuatu, tapi ditolak. Pernyataan kedua oleh Ahmad Taufik, PLT Direktur Penyidikan KPK pada 13 April 2026. Jaraknya 32 hari dari pernyataan pertama. Taufik bilang uangnya sudah diterima perantara berinisial ZA, tapi belum sempat dibagikan ke anggota Pansus. Coba kalian pikirkan sebentar. Uang yang ditolak tidak perlu dikembalikan, karena tidak pernah berpindah tangan kan? Dan uang yang dikembalikan pasti pernah diterima. Karena kalau tidak pernah diterima, ya, tidak ada yang bisa dikembalikan. Mau mengembalikan apa? Bagi saya keduanya itu nggak bisa benar sekaligus. Jadi manakah yang benar? Di laporan Tempo ada fakta bahwa uang ini dikembalikan bertahap. $70.000 Amerika dikembalikan ke pihak pemberi. Sisanya $300.000 baru dikembalikan ke penyidik setelah kasus ini mencuat di KPK. Itu bukan kata saya, tapi berita acara KPK sendiri. Jadi kata ditolak di bulan Maret tentu saja bisa kita bilang ini tidak akurat. Yang lebih akurat adalah yang dipakai di bulan April. Diterima tapi belum sampai ke anggota. Dua pernyataan ini kenapa nampak bergeser secara diam-diam tanpa ada koreksi resmi dari KPK? Yang kedua, soal bahasa disiapkan. Menurut KPK, uang $1 juta itu disiapkan Gus Yakut. Bahasa ini kan menempatkan Gus Yakut sebagai pihak yang aktif menyusun, mengumpulkan, dan menyiapkan uang itu. Tapi di laporan Tempo, yang mengumpulkan uang itu bukan Gus Yakut. Yang mengumpulkan adalah Gus Alek. Prosesnya pun tidak mulus. Gus Alek hanya sanggup menyediakan $400.000 di awal, termasuk pinjaman pribadi $100.000 dari seorang kawan. Sisanya $600.000 datang lewat bantuan pihak lain. Dan Gus Alek sendiri mengaku tidak tahu sumbernya. Di saat proses pengumpulan ini terjadi, Gus Yakut tidak berada di Indonesia, tapi dia sedang dinas ke Eropa atas perintah Pak Jokowi, presiden di waktu itu. Jadi kata disiapkan Gus Yakut seperti yang disampaikan KPK, kenapa tidak cocok dengan proses pengumpulan yang Gus Yakut sendiri tidak ada di dalamnya? Yang ketiga, menyangkut arah inisiatif. Dan ini bagi saya yang paling mengubah bentuk cerita kasus kuota haji di ruang publik. Narasi KPK mengatakan uang itu disiapkan Gus Yakut untuk mengondisikan Pansus Haji. Arah inisiatifnya jelas. Gus Yakut sebagai subjek dan Pansus sebagai objek. Gus Yakut yang mau mempengaruhi dan Pansus adalah pihak yang mau dipengaruhi. Tapi laporan Tempo yang sudah dirilis lebih awal kok malah berbeda dan membalik arah itu. Menurut pengakuan Gus Alek, perantara di DPR itulah yang menghubunginya duluan. Perantara meminta uang $1 juta dengan alasan kebutuhan
keseluruhan logistik pansus dan harus tersedia dalam 3 hari. Gus Alex sempat meminta konfirmasi ke salah satu anggota pansus. Anggota itu akhirnya mengonfirmasi dan bahkan meminta Alex mengatur penyerahan uang dengan perantara tadi. Jadi konfirmasi inilah yang meyakinkan Gus Alex. Maka arah inisiatif dari versi Tempo bukanlah Gus Yakut ke pansus. Arahnya dari pansus ke Gus Alex. Kalau versi Tempo ini benar dan perlu diingat sumbernya adalah berita acara KPK sendiri, maka kata mengondisikan jadi sulit dipakai dan nggak logis juga. Bahasa yang lebih akurat sebenarnya uang diminta oleh perantara dari DPR dan Gus Alex menyerahkannya tanpa lebih dulu lapor ke Gus Yakut. Dan ada satu fakta lagi yang kayaknya hilang dari konferensi pers KPK. Gus Alex baru melapor ke Gus Yakut setelah uang sudah berpindah tangan. Ketika Gus Yakut tahu itu, perintahnya satu, uang itu harus ditarik kembali. Perintah itu akhirnya dijalankan. Perantara mengembalikan $700.000 lebih dulu ke pihak Gus Alex. Sisanya $300.000 dikembalikan ke penyidik setelah kasusnya mencuat. Fakta itu ada di Tempo. Sumbernya juga berita acara KPK. Tapi kenapa tidak masuk ke konferensi pers KPK pada 13 April? Oke, saya mau masuk ke soal hukum sedikit. Ada satu pasal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bernomor 12C. Seseorang yang menerima gratifikasi bisa tidak dijerat pidana. Gratifikasi itu istilah hukum untuk pemberian yang dalam konteks jabatan bisa dianggap suap. Syaratnya, orang yang menerima harus melaporkan penerimaan itu ke KPK dalam jangka waktu 30 hari. Pasal itu justru disebut oleh pengacara Gus Yakut sendiri. Dalam laporan Tempo tadi, pengacara ini menyarankan KPK menelusuri kapan persisnya pengembalian uang itu terjadi. Kalau Gus Yakut yang memerintahkan pengembalian, ya berarti Gus Yakut bukan pihak yang ingin uang itu tetap di tangan pansus. Bukankah ini perilaku yang berbeda dengan pola pihak yang menyiapkan? Apakah ini adalah sikap dari orang yang sejak awal ingin menyiapkan? Coba kalian perhatikan pembanding ini. Kalau ada orang yang bertransaksi atas nama saya tanpa saya suruh, lalu begitu saya tahu, saya perintahkan transaksi itu untuk dibatalkan, apakah saya dianggap pelaku transaksi? Tentu saja tidak. Posisi saya di transaksi itu ya bukan sebagai inisiator, tidak pula yang berniat untuk menyiapkan. Soal waktu pengembalian, inilah yang menentukan. Kalau pengembalian terjadi dalam 30 hari, pasal 12C bisa berlaku untuk melindungi. Kalau di luar 30 hari, perlindungan itu tidak berlaku. Dan sampai sekarang, koreksi jika keliru, detail tanggal persisnya belum ada di ruang publik. Kalau ada yang punya informasi lebih lengkap, silakan koreksi saya di komentar. Saya hanya membaca 2 dokumen yang sama-sama publik. Saya tidak bilang narasi KPK itu salah, bukan. Saya hanya bilang narasi itu mengandung 3 hal yang tidak klop dan cukup berkontradiksi dengan laporan Tempo dan dengan berita acara KPK sendiri. Pertanyaan saya adalah, apakah uangnya ditolak atau diterima? Kalau diterima, siapa yang menyiapkan? Apakah Gus Yakut sendiri ataukah Gus Alex yang mengumpulkan? Dan siapa yang memulai transaksi? Gus Yakut yang ingin mengondisikan atau perantara di DPR yang meminta? Saya tidak sedang bilang Gus Yakut itu tidak bersalah, bukan juga. Terlalu terburu-buru kalau saya menyatakan itu. Itu biar jadi urusan pengadilan. Yang mau saya bilang di video ini, kalau kita mau adil membaca kasus ini, ya cobalah membaca 2 laporan pers yang berbeda. Jangan baca satu saja. Karena fakta bahwa seseorang memerintahkan pengembalian uang, menurut saya cukup penting untuk tidak hilang dari cerita ini. Dan ada satu pertanyaan terakhir, kalau KPK punya informasi yang sama, kenapa informasi itu belum masuk ke konferensi pers mereka? Saya Romalabas, ini Pak Penyangator, sampai jumpa.